Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UIN PPG dalam jabatan, perkenalkan, nama saya Dede Sutisna. Saya guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 di Universitas Galuh Ciamis dengan nomor peserta 2015-0334-5918. Pada kesempatan ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Pangandaran, tepatnya di kelas 12 MIPA 3 dengan materi perkembangan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran inovatif yang saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kalian silakan pimpin doa. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyilni bil ilmi wa akrimni bil taqwa wa jammilni bil afiyah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, siapa yang tidak hadir pada kesempatan hari ini? Ya. Cuman. Yang lain ada? Ada. Cuma satu orang? Ya. Baik, untuk kesempatan kali ini ya, materi yang akan kita pelajari adalah tentang bab 3, yaitu perkembangan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari materi tentang ancaman disintegrasi bangsa, yang mulai dari pemberontakan PKI di Madiun, ya, APRA, DITI, sampai dengan terakhir G30. Sudah paham ya? Nah, untuk di bab ini, di bab 3, kita akan membahas tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari nanti, yang pertama itu tentang bagaimana pengertian demokrasi liberal, ya. Kemudian latar belakang bagaimana demokrasi liberal itu diterapkan. Kemudian nanti juga kalian akan mempelajari tentang perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan sistem demokrasi liberal, dan yang terakhir berakhirnya sistem demokrasi liberal. Baik, sebelum kepada materi tentang bagaimana kalian nanti diskusi ya tentang kabinet-kabinet Indonesia, terlebih dahulu akan saya bahas ini sebagai materi pengantar. Ini materinya di kelas 12 ya, Indonesia pada masa demokrasi liberal, yang berlangsung dari tahun 1950 sampai dengan 1959. Ini yang akan kita pelajari ya, penerapan demokrasi di awal kemerdekaan, yaitu tentang sistem kepartaian dan sistem pemerintahan. Kita akan mengetahui bagaimana pengertian demokrasi liberal itu sendiri, kemudian ciri-cirinya, latar belakang demokrasi liberal. Kemudian yang kedua ada daftar Perdana Menteri di Indonesia. Kemudian
kelebihan dan kekurangan sistem demokrasi liberal, yang terakhir dampak penerapan demokrasi liberal, dan akhir dari demokrasi liberal. Kemudian muncul di sini pertanyaan, bagaimana penerapan demokrasi di awal kemerdekaan? Presiden dalam menjalankan kekuasaannya dibantu oleh KMIP. Kemudian bagaimana sistem kepartaian Indonesia pada awal kemerdekaan? Kita lihat di sini di sidang PPKI yang ketiga tanggal 22 Agustus 1945. Yang pertama ada merancang dan membentuk Komite Nasional di tingkat daerah, kemudian Badan Keamanan Rakyat yang sekarang itu menjadi TNI. Kemudian yang terakhir membentuk PNI, Partai Nasional Indonesia. Ini ya, berdasarkan hasil dari sidang PPKI yang ketiga tanggal 22 Agustus 1945, itu berarti kita menerapkan sistem partai. Hanya ada satu partai politik saat itu, yaitu PNI. Selanjutnya, bagaimana dengan sistem pemerintahan? Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Tuh, kemudian di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 17 ayat 1, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Kemudian ayat yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Nah, itu artinya kita menganut sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya kita ke pengertian demokrasi liberal. Siapa yang membaca? Saya, Pak. Silakan. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Demokrasi liberal lebih menekankan pada pengakuan terhadap hak-hak warga negara, baik sebagai individu maupun masyarakat, dengan tujuan menjaga tingkat representasi warga negara dan melindunginya dari tindakan kelompok-kelompok atau negara lain. Oke, kita ke ciri-ciri demokrasi liberal. Yang pertama itu presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintah. Kemudian yang kedua, eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Yang ketiga, kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh parlemen. Kemudian yang keempat, hak prerogatif dimiliki oleh Perdana Menteri. Dan yang kelima, Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Itu ya, ini ada 5 ciri-ciri demokrasi liberal. Selanjutnya, ini kita ke latar belakang penerapan sistem demokrasi liberal. Yang pertama ada maklumat 3 November 1945. Nah, yang kedua ada Maklumat 14 November 1945 dan UUDS 1950. kemudian Undang-Undang Dasar sementara 1950 khususnya Pasal 51 ayat 2. Maklumat 3 November 1945. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun. Sebelumnya dilangsungkan pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946. Di maklumat 3 November kita itu menekankan bahwa rakyat Indonesia pada intinya diperbolehkan untuk mendirikan partai-partai politik. Ya, berarti kita menganut sistem kepartaian Multipartai. Ya, yang kita anut adalah multipartai. Kemudian yang kedua ada maklumat 14 November 1945. Coba baca siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Mila.
Jadi maklumat 14 November 1945, pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang hebat dengan selamat, dari tingkatan yang pertama dari usahanya menegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha negara kepada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru itu ialah bahwa tanggung jawab adalah di tangan menteri. Berdasarkan maklumat 14 November 1945, yang perlu kita tekankan sekarang adalah bahwa tanggung jawab pemerintahan ada di tangan menteri. Itu artinya terjadi pergeseran dari sistem pemerintahan presidensial kepada sistem pemerintahan parlementer. Selanjutnya, latar belakang yang ketiga, penerapan sistem demokrasi parlementer itu ada di Undang-Undang Dasar Sementara 1950, utamanya pasal 51 ayat 2. Sesuai dengan anjuran pembentuk kabinet itu, Presiden mengangkat seorang daripadanya menjadi Perdana Menteri dan mengangkat menteri-menteri yang lain. Kemudian kita lihat ya, ini daftar Perdana Menteri di Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan 1950. Yang pertama ada Mr. Sultan Syahrir. Yang kedua ada Mr. Saifuddin. Kemudian ada Perdana Menteri yang ketiga yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Kalian mungkin ada yang bertanya-tanya ya, apa sih itu pengertian kabinet? Kita lihat di sini. Siapa yang mau baca? Saya, Pak. Ya, silakan Ika. Kabinet merupakan susunan para menteri yang membantu presiden dan menjadi bagian pemerintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kabinet adalah badan atau dewan pemerintahan yang terdiri atas para menteri. Pada demokrasi liberal, pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Dewan Menteri Kabinet di bawah kepemimpinan Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen atau DPR. Nah, kita sampai kepada daftar menteri atau kabinet yang pernah memimpin pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Yang pertama ada kabinet Nasib. Ini berasal dari Partai Masyumi ya, dari September 1950 sampai Maret 1951. Kemudian yang kedua kabinet Sukiman Wiryo Sanjoyo dari April 1951 sampai April 1952. Yang ketiga kabinet Piloko, ini dari PNI ya, dari April 1952 sampai Juni 1953. Selanjutnya kabinet Ali Sastro Widjoyo I dari Juli 1953 sampai Juli 1955. Kemudian kabinet Burhanuddin. Terakhir ada kabinet Karya atau Juanda dari April 1957 sampai Juli 1959. Ada berapa kabinet? 7 ya. Ada 7 kabinet tapi orangnya ada 6 karena Ali Sastro itu menjabat 2 kali. Sampai kita kepada waktu untuk berdiskusi. Apa yang akan kita bahas? Pertama tentang partai politik. Jadi berdasarkan maklumat 3 November, partai politik apa saja yang muncul. Dan akan kalian nanti gali informasi lebih mendalam itu tentang presidensial dan parlementer. Perbedaan dari kedua sistem itu seperti apa? Perkembangan kabinet pada masa demokrasi liberal. Di sini mencakup nanti kalian bisa menyebutkan program kerjanya seperti apa, keberhasilan kabinet seperti apa, permasalahan yang dihadapi seperti apa, ada masa akhir kabinet itu seperti apa. Ini akan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Saya akan buat menjadi 6 kelompok ya. Dan nanti akan saya bagi per kelompok itu 1 kabinet. Oke ya, kita bentuk kabinet sekarang dan saya ingin kabinet itu ataupun kelompok itu terbentuk nanti berdasarkan kalian menyebutkan nomor. Karena kelompoknya ada 6, saya minta kalian menyebut nomor 1 sampai dengan nomor 6. Silakan dimulai dari Savana. 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya ingin sekarang silakan kalian bergabung yang tadi menyebutkan angka 1 bergabung dengan angka 1.
menyebutkan angka 2 bergabung dengan angka 2, yang menyebutkan angka 3 bergabung dengan angka 3, dan selanjutnya sampai dengan angka ke-6, dan itu akan menjadi kelompok kalian. Silakan. Kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mana? 1, kan nanti kalian akan membahas tentang kabinet natsir ya. Kelompok 2 kalian membahas tentang kabinet Sukiman. Kelompok 3 kabinet Pilopo. Kelompok 4 Ali Sastro Amijoyo. Kelompok 5 Buruh di Karahap ya. Kelompok 6 itu kabinet Juanda. Nah ini yang KPD ya akan saya bagikan ke kelompok. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai, mari kita presentasikan di depan kelas mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 ya secara bergantian, dan nanti di saat presentasi ada sesi tanya jawab. Kelompok yang lain boleh untuk bertanya ataupun menanggapi apa yang sedang dipaparkan, dan boleh untuk menyanggah misalnya seperti itu. Kalau sudah, silakan kelompok 1 kabinet natsir, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berdasarkan hasil diskusi kami tentang materi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal, kami akan mempresentasikan. Yang pertama, saya Nacita sebagai moderator dengan rekan-rekan saya. Gania. Saya Selvi Zadia. Saya Fauzan Wenda. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Gania. Sistem kepartaian di Indonesia. 1. Nama partai politik: Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI. Ketua Umum Dr. Sukirman Wiryosanjoyo. Tanggal berdiri 7 November 1945. 2. Partai Nasional Indonesia atau PNI. Ketua Umum Sidik Joyo Suharyo. Tanggal berdiri 29 Januari 1945. Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Ketua Umum Amir Syarifuddin. Tanggal berdiri 20 November 1945. Partai Komunis Indonesia atau PKI. Mr. Muhammad Yusuf. Tanggal lahir 7 November 1945. Partai Buruh Indonesia PBI. Ketua Umum Nono. Tanggal berdiri 8 November 1945. Partai Rakyat Jelata PRJ. Ketua Umum Sultan Dewani. Tanggal berdiri 8 November 1945. Partai Kristen Indonesia Parkindo.
DS Prabowinoto, tanggal berdiri 10 November 1945. Partai Rakyat Sosialis PRS Sultan Syahrir, tanggal berdiri 20 November 1945. Persatuan Markain Indonesia Permai JB Asa, tanggal berdiri 17 Desember 1945. Partai Katolik Republik Indonesia PKRI, Ketua Umum IJ Kasimo, tanggal berdiri 8 Desember 1945. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rido. Perbedaan antara sistem pemerintah presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer pada tabel di bawah ini. Yang pertama, sistem presidensial, kepala negara dan kepala pemerintah memulai yang sistem parlementer, presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintah. Yang kedua, sistem presidensial, menteri kabinet bertanggung jawab pada presiden. Sistem parlementer, menteri kabinet tergantung jawab pada parlementer. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Selby. Jadi hasil diskusi tadi kelompok 1, Perdana Menteri Muhammad Nasir, partai politiknya Mas Yuni, masa jabatan 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Program kerja Kabinet Nasir yang pertama, mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante. 2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang bulat berdasarkan pasal 146 di dalam UUD S 1950. 3. Menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketentraman. 4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, membantu pembangunan perumahan rakyat, serta memperluas berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dalam hal kesehatan dan kecerdasan. 5. Menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara. 6. Menyempurnakan organisasi angkatan perang. 7. Memperjuangkan penyelesaian soal irian barat. Kemudian akan dibacakan oleh Alia. Keberhasilan Kabinet Nasir. Yang pertama, Summit Plan. Yang kedua, menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. Yang ketiga, Indonesia masuk anggota PBB ke-60. Yang keempat, merintis perundangan Indonesia Belanda mengenai status wilayah Irian Barat. Terus ada kegagalan yang dihadapi oleh Kabinet Nasir. Yang pertama, penyelewengan bantuan Sumitra Plan. Yang kedua, munculnya gerakan separatis DITI, Anti Aziz, APRA, dan RMS. Yang ketiga, hubungan yang kurang baik antara pemerintah dengan parlemen. Dan yang terakhir, mosi tidak percaya Hadikusumo dari PNI menyangkut KP nomor 39 tahun 1950 tentang DPRD. Selanjutnya masa akhir akan dibacakan oleh Fauzan. Masa akhir Kabinet Nasir. Penyebab utama dari keruntuhan Kabinet Nasir ini adalah kegagalan dalam kabinet tersebut dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Kemudian ditambah lagi adanya mosi tidak percaya dari PNI terkait dengan pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRD. Peraturan pemerintah tersebut dianggap PNI terlalu menguntungkan Mas Yuni, dan mosi dari PNI ini pun diterima oleh parlemen, sehingga Nasir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Tekanan yang bertubi-tubi ini kemudian sampai pada puncaknya, yaitu penjatuhan Kabinet Nasir pada tanggal 21 Maret 1951, dan kemudian Nasir pun mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Itulah hasil diskusi kami. Apabila dari teman-teman sekalian ada pertanyaan, silahkan. Saya, Ya, baik. sebelumnya perkenalkan saya Prilia Chandra Tias, izin bertanya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa salah satu program pokok dari Kabinet Nasir adalah menggiatkan usaha dalam keamanan dan ketentraman dengan membawa Indonesia masuk ke dalam anggota PBB. Nah, pada saat itu, apakah ada dampak atau manfaat dari masuknya Indonesia ke dalam anggota PBB? Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari April, manfaat yang diperoleh Indonesia sebagai anggota PBB adalah yang pertama, Indonesia berpeluang besar
bisa membawa masalah konflik dengan Belanda ke PBB sebagai Badan Dewan Keamanan dan Perdamaian Dunia. Yang kedua, Indonesia bisa berhubungan dengan negara-negara lain dalam PBB dan memperoleh kedaulatan kemerdekaan Indonesia dari negara-negara tersebut. Kemudian, yang terakhir, Indonesia dapat mewujudkan kewajiban amanat konstitusional secara nyata seperti yang tertera dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelompok Kabinet Sukiman Suwiryo akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan saya Ines Mawar sebagai moderator dan rekan saya Dari Sasanda sebagai pemateri, Sinar Rudena sebagai pemateri, Puspai sebagai pemateri. Bijalala sebagai materi. baik pembahasan terkait partai politik dan juga perbedaan antara sistem parlementer dan juga presidensial kronologinya sama dengan kelompok 1. Jadi kita akan lanjut saja ke pembahasan profil dari Kabinet Sukiman Suwiryo akan dijelaskan oleh Rijal. Nama Kabinet Sukiman Suwiryo Sanjoyo, Perdana Menteri 1 Sukiman, 2 Suwiryo. Partai politik Masyumi, masa jabatan April 1951 sampai April 1952. Berikutnya adalah pembahasan terkait program dan keberhasilan dari Kabinet Sukiman akan dijelaskan oleh Andi. Program kerja yang pertama yaitu menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Yang kedua, menjalankan tindakan-tindakan yang tegas untuk menjamin keamanan. Yang ketiga, membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial, dapat mempercepat usaha, penempatan dan berjuang dalam lapangan pembangunan. Yang kelima, menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif menuju perdamaian dunia. Berikutnya yakni pembahasan terkait permasalahan dan masa akhir jabatan. Baik, permasalahan yang dihadapi oleh Kabinet Sukiman Suwiryo yang pertama itu ada ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah dengan pihak militer. Yang kedua itu ada krisis moral. Yang ketiga itu ada krisis kebijakan luar negeri. Yang keempat itu adanya perbedaan pandangan antara Masyumi dan PRI tentang hubungan dengan Belanda, terutama terkait dengan status Irian Barat. Yang kelima itu adanya penolakan terhadap bantuan asing yang diterima oleh Kabinet Sukiman dari Amerika Serikat, terutama yang terkait dengan MSA. Yang terakhir ada masa akhir kabinet. Di sini penyebab jatuhnya kabinet yaitu karena diterimanya Mutual Security Act. Akibatnya kabinet Sukiman dianggap melanggar prinsip hubungan luar negeri atau yang bebas aktif dan menjadikan Indonesia bersekutu dengan Amerika Serikat. Penyebab lainnya yaitu merebaknya korupsi di kalangan birokrat dan gagalnya Kabinet Sukiman dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Keberhasilan kabinet yang pertama yaitu keberhasilan dalam memperhatikan usaha rakyat dan kemajuan perusahaan kecil. Yang kedua, memperhatikan kaum buruh dengan menggagas standarisasi upah minimum. Yang ketiga, memperluas akses pendidikan dengan mendirikan berbagai macam sekolah dan tunjangan hari raya, serta berhasil melanjutkan program kerja dari kabinet masing. Demikian penjelasan materi dari kami. Sekarang diskusikan dari bertanya. Saya. Ya, silakan Mila. Ya, perkenalkan saya Miladian Melansari. Tadi kan sudah disebutkan beberapa kegagalan. Nah, saya menggarisbawahi tentang MSA. Jadi di sini saya ingin bertanya, apa latar belakang pada masa kabinet Sukiman ini sempat melakukan persetujuan dengan Amerika Serikat, yakni MSA tadi, jika pada akhirnya mereka tidak membantu bangkitnya pertahanan Indonesia dan termasuk penyebab kegagalan kabinet Sukiman. Selain itu juga hubungan kabinet Sukiman ini berpengaruh buruk juga kan sama pertahanan RI. Makasih. Latar belakang terjadinya kabinet melakukan persetujuan dengan Amerika ini MSA itu karena Amerika Serikat membentuk MSA untuk menaungi negara yang hancur karena Perang Dunia Kedua.
Tapi ternyata itu tuh nggak berjalan sesuai yang kabinet Sukiman mau, karena ada penolakan dari masyarakat Indonesia. Amerika juga nggak mau membantu karena itu perbedaan pendapat. Kalau misalnya Amerika mau membantu tapi masyarakat Indonesianya menolak, jadi si MSI-nya yang tadinya bekerja sama jadi nggak bekerja sama karena kabinet Sukiman dianggap pengkhianat. Sudah cukup jauh. Terima kasih. Dan teman-teman, kiranya cukup sekian diskusi kita kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Kita punya hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Saya ucapkan terima kasih sudah melaksanakan presentasi mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 ya.
Alhamdulillah sudah selesai dan kalian juga tadi masing-masing ada yang bertanya ya. Pada masa demokrasi liberal ini salah satu kelemahannya adalah kabinet itu sering berganti. Ya karena apa? Karena adanya mosi tidak percaya dari parlemen. Itu kekurangannya. Kemudian dengan bergantinya kabinet pada masa demokrasi liberal yang waktunya hanya sebentar, ya, itu berakibat pada program kerja. Kita tahu dari rentang waktu tahun 1950 sampai 1959, ya, itu ada 7 kabinet. Apakah efektif untuk menjalankan program kerja? Tidak. Ya, 3 mungkin efektif. Itu kita tahu minimal sekarang saja di masa sekarang ya, ketika satu periodenya itu 5 tahun berarti itu sangat leluasa sekali untuk menjalankan program kerja. Itu seperti itu ya. Nah, sampailah kita pada akhir pembelajaran dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya dari tahun 50 sampai tahun 59 kita sedang belajar untuk hidup berdemokrasi. Dan semoga saja kehidupan demokrasi kita di masa reformasi saat ini akan jauh lebih baik lagi. Dan sekarang kalian perlu mengetahui ini berakhirnya masa demokrasi liberal. Apa sih yang menyebabkan demokrasi liberal ini berakhir? Yaitu dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya pertama pembubaran Badan Konstituante. Tujuan utama dibubarkannya Badan Konstituante adalah karena Badan Konstituante tidak berhasil menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, mengganti Undang-Undang Dasar 1945. Sudah saya katakan dulu ya bahwa kalau saja Badan Konstituante itu berhasil menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, mungkin yang sekarang kita gunakan bukan Undang-Undang Dasar 45 ya. Bisa saja Undang-Undang Dasar 1955, 57, 58 atau 59. Kemudian yang kedua, karena Undang-Undang Dasar yang baru tidak terbentuk, maka diberlakukanlah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 itu dibekukan. Nah, terakhir dibentuklah MPRS. Kemudian apa nilai yang bisa kita ambil dari sini? Ya Pak, jadi setelah pembelajaran masa demokrasi liberal pada pertemuan hari ini, saya mendapatkan nilai-nilai perjuangan dari bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal itu, yang dimana cara menyelenggarakan konstitusinya dibagi beberapa kabinet dan memerlukan waktu yang cukup singkat, tetapi program kerjanya sangat banyak. Jadi di sini semoga saja untuk pemerintahan sekarang dan kedepannya bisa dilaksanakan pemerintahan yang lebih efisien. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas ya pada pertemuan selanjutnya adalah perkembangan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1967. Demikian ya pesan saya, tetaplah kalian belajar sejarah, karena ketika kalian belum berhenti belajar sejarah, di saat itu juga kalian berhenti mencintai bangsa sendiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kalian silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Setelah pembelajaran selesai, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dalam hati, mulai. Doa selesai.